Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai etnografi. Sebelumnya, saya izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, saya sendiri, Inanti Wulan Rahmadani. Yang kedua, Indah Prastika Dewi. Dan yang ketiga, Indah Putri Susanti. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas yang pertama pengertian, yang kedua tujuan, yang ketiga karakteristik, yang keempat proses pengumpulan data, dan yang kelima analisis data. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengertian etnografi. Menurut Subhadi 2006, etnografi merupakan salah satu model penelitian yang lebih banyak terkait dengan antropologi, yang mempelajari peristiwa kultural yang menyajikan pandangan hidup subjek yang menjadi objek studi. Menurut Windiani dan Nurul 2016, etnografi merupakan salah satu pendekatan dalam metode penelitian kualitatif yang berusaha mengeksplorasi suatu budaya masyarakat. Pengertian lain etnografi adalah suatu metode khusus atau satu set metode yang di dalamnya terdapat berbagai bentuk yang memiliki karakteristik tertentu, termasuk partisipasi etnografer memahami dan mengikuti kehidupan sehari-hari dari seseorang dalam periode yang lama, melihat apa yang terjadi, mendengarkan apa yang dikatakan, bertanya kepada mereka, pada kenyataannya mengumpulkan data apa saja yang ada. Selanjutnya, tujuan etnografi. Berdasarkan Sidik dan Salama 2019, etnografi merupakan kegiatan yang menggambarkan suatu budaya. Tujuan utama dari etnografi yaitu untuk memahami sudut pandang seorang pemilik budaya, hubungan mereka dengan kehidupan, serta perspektif mereka mengenai kehidupannya. Oleh karena itu, selain mempelajari masyarakat, etnografi juga belajar mengenai kehidupan dari masyarakat tersebut. Menurut Subhadi 2006, etnografi bukan deskripsi kehidupan masyarakat dalam beragam situasinya, sebagaimana adanya dalam kehidupan kesehariannya, cara mereka memandang kehidupan, perilaku, dan semacamnya, akan tetapi studi etnografi merupakan salah satu deskripsi tentang cara mereka berpikir, hidup, dan berperilaku. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya yang lain. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai karakteristik. Karakteristik menurut Setiawati tahun 2006 halaman 38, penelitian etnografi memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut. Yang pertama, peneliti sebagai instrumen, artinya peneliti merupakan alat penelitian dalam penelitian tersebut. Yang kedua, penelitian dilakukan di lapangan. Yang ketiga, koleksi data dilakukan bersama dengan analisa data, artinya ketika proses koleksi data dapat sambil melakukan analisis untuk mempermudah penelitian itu. Yang keempat, penelitian etnografi berfokus pada budaya dan akhirnya sering terjadi ketegangan antara peneliti sebagai peneliti dan peneliti sebagai anggota budaya. Menurut Windiani dan Nurul tahun 2016 halaman 88, etnografi memiliki karakteristik yang khas seperti keterlibatan penuh peneliti, mengeksplor budaya masyarakat, dan membutuhkan kedalaman pemaparan data. Menurut Harahap dan kawan-kawan tahun 2021 halaman 67, dalam penelitian etnografi karakteristik utamanya antara lain yang pertama, penelitian ini berfokus pada kondisi yang bersifat alamiah. Artinya bersifat alamiah itu kejadian yang terjadi yang setiap proses dan kejadiannya selalu berhubungan. Yang kedua, langsung kepada sumber data, baik primer ataupun sekunder. Sumber data primer yaitu responden atau objek penelitian yang sifatnya langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang sumber datanya itu diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti dari sumber yang lain sebagai tambahan informasi. Yang ketiga, peneliti merupakan instrumen utama dalam penelitian. Yang keempat, penyajian data dapat berbentuk kata-kata atau gambar. Yang kelima, penyajian data tidak menekankan pada bentuk angka. Yang keenam, lebih mengutamakan proses daripada hasil atau produk. Yang ketujuh, analisis yang dilakukan secara induktif, artinya penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Dan yang terakhir, penelitian menekankan pemaknaan di balik data yang diamati. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Perkenalkan, nama saya Indah Putri Santi akan mempresentasikan mengenai proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data, menurut Bakri 2017, etnografi memiliki dua jenis metode pengumpulan data utama, yaitu observasi berpartisipasi dan wawancara interview. Selain itu, metode lain yang juga dibutuhkan dalam penelitian etnografi adalah analisis dokumen atau artefak. Dalam etnografi, peneliti mengumpulkan data melalui kunjungan lapangan dengan menonton atau mengamati, bertanya atau wawancara. Peran peneliti berpengaruh pada kualitas etnografi. Sesuai pernyataan seri dalam Bakri 2017, etnografi yang baik adalah hasil karya seorang peneliti yang baik, dan etnografi yang buruk adalah hasil dari peneliti yang buruk. Yang pertama, partisipan observation mencakup berbagai strategi lapangan yang dilaksanakan secara simultan melalui analisis dokumen, wawancara informan atau responden, keterlibatan langsung, pengamatan, dan introspeksi. Yang kedua, observer participation, kegiatan peneliti yang cenderung mengamati objek yang diteliti tanpa aktif terlibat dalam kegiatan kelompok orang yang diamati. Keterlibatan peneliti dalam kegiatan tidak menentukan aktivitas kelompok yang diamati. Selanjutnya, analisis data. Analisis data menurut Sugiono dalam Wijaya 2018, terdapat 4 bentuk analisis data dalam penelitian kualitatif etnografi, yaitu yang pertama, analisis domain. Analisis yang memperoleh gambar yang umum dan menyeluruh tentang situasi sosial yang diteliti atau objek penelitian. Yang kedua yaitu analisis taksonomi, yaitu analisis terhadap keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan. Yang ketiga, analisis komponensial, yaitu pada analisis komponensial yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan atau yang kontras. Yang terakhir, analisis tema kultural, mencari hubungan di antara domain dan bagaimana hubungan dengan keseluruhan dan selanjutnya dinyatakan ke dalam tema atau judul penelitian. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.